Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Wabil khusus keluarga besar almarhumah Nyai Hajah Muhliyah binti Kom Haji Muhayyar. Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik TNI maupun sipil, para tetangga, para hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Apapun yang ada pada diri kita, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan akidah seperti itulah yang wajib kita miliki, karena keyakinan atau akidah ini fundament, dasar bagi kehidupan kita. Jadi merasa bahwa segala sesuatu milik Allah itu menjadi sebuah keyakinan yang harus kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Kenapa? Orang bisa sedih karena merasa punya dia yang hilang. Saya kasih contoh begini. Bapak-bapak kalau punya duit lah, duitnya hilang, sedih nggak kira-kira? Kenapa sedih? Hilang. Iya. Punya motor hilang, sedih nggak? Sedih nggak? Iya. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kerajaan pemilik segala sesuatu itu cuma Allah. Kita sedih kehilangan sesuatu karena kita menganggap sesuatu yang hilang itu punya kita, milik kita. Coba nih tetangga punya bebek, katakan nih ya, bebeknya hilang, sedih nggak kita? Sedih nggak kira-kira? Agak malah girang bukan bebek gua. Ya. Tetangga punya motor, motornya hilang, sedih nggak kita? Emang apa nggak sedih? Bukan punya kita. Malah kadang-kadang tasakuran rasain. Ada yang model begitu. Kan gitu manusia kayak gitu. Ya. Jadi kembali kepada akidah, keyakinan. Kita sedih kehilangan sesuatu karena selama ini akidah kita, keyakinan kita menganggap apa yang ada pada diri kita itu punya kita. Padahal itu bukan punya kita, itu punya Allah. Benar? Bapak-bapak punya tangan, itu tangan siapa? Belum tangan gue mau ngapain gitu? Mau gue buat apa gitu? Kalau ngaku tangan kita, kapan kita pernah bikin tangan? Pernah nggak bikin tangan kita? Laki-laki punya kaki, iya. Kaki siapa?
Kaki siapa? Siapa yang bikin? Ini kaki-kaki gue kemana tuh? Gue mengancam ngejanda kayak gitu. Nah ini bahaya. Makanya semua berawal dari tauhid. Makanya guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita nih sebelum ngajarin fikih diajarin tauhidnya dulu. Wujud, idam, bako, atau yang apa namanya fungsi akidah ya. Jadi 50 apa? Wujud, idam, bako, mukhalamatul hawadis, yamu binafsihi wadaniyat qudratil ilmu ayat sama surga alimun ayat sami'un basirun mutakalim. Mantap tuh ya. Berarti akidahnya udah tahu. Jangan sekali-kali menganggap kita memiliki sesuatu. Makanya kalau kita menganggap kita punya sesuatu milik kita, begitu hilang kita akan sedih. Tapi kita kalau menganggap itu milik Allah yang dititipkan kepada kita, kita oleh Allah dititipin istri, bini. Ya, ini dititipin, bukan punya kita tuh bini. Cuma dititip. Tahu bini kita hilang di bawah kantong wewe. Orang mainnya di BKT mulu. Ya udah gitu subuh dan mau di mana? Di BKT hilang di bawah kantong wewe. Zaman dulu kalau di bawah kantong wewe ditabuhin tanpa ya pengajian. Kalau sekarang kampanye kagak, bingung ya. Sedih nggak kira-kira? Sedih nggak kira-kira? Kalau ini hilang sedih nggak? Kalau kagak sedih kan saya bilangin gini ya biarin. Jadi jangan sekali-kali merasa memiliki, Pak. Jangan sekali-kali merasa memiliki. Termasuk almarhumah ini, anak-anaknya kemarin pada nangis, Pak. Saya waktu di rumah sakit di kamar jenazah tuh pada nangis. Saya bilang jangan ditangisin berlebihan. Ya, Allah sedang mengambil miliknya. Kenapa? Tangisan berlebihan meratapi meninggalnya seseorang seakan-akan tidak ikhlas dengan takdir Allah. Seakan-akan tidak ikhlas Allah ingin mengambil miliknya, itu dilarang oleh agama. Kalau nangis wajar, sedih wajar. Bapak meninggal, sedih gak? Wajar. Ada yang bapaknya meninggal, emaknya meninggal, girang banget ada? Ada. Nah itu bapak yang ngakalin diri itu masih sertifikat. Ya, lama banget gue mati katanya ya. Ya. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang begitu ya. Banyak. Ya, ya. Jadi kata Nabi, laisa minna man laqamal hudud wa syaqqal julud wa da'a bid'wal jahiliyah. Laisa minna man laqamal hudud, bukan termasuk umat kami kata Nabi. Man laqamal hudud, orang yang menekuk-nekuk pipinya, mukul-mukulin pipinya. Wa syaqqal julud, dia robek-robek bajunya. Wada'a bid'wal jahiliyah, memanggil-manggil berteriak-teriak seperti teriakan orang jahiliyah. Ketika bapaknya meninggal, ketika ibunya meninggal, ketika anaknya meninggal, dia teriak-teriak kagak ikhlas, seakan-akan tuh bajunya dia sobek-sobek, ada piring dia lemparin, ada bangku dia kebalikin, ada duit dia apa? Itu namanya sedih, masih mata duitan ya. Iya. Jadi kata Nabi nggak boleh berteriak seperti teriakan orang jahiliyah. Ya kenapanya udah mati aja, saya belum bisa balas jasa emak,
belum bisa balas jasa bapak, baru pengen ngumpulin duit buat beliin pucung gabus segede-gede gabus. Bapak udah kagak, emak udah kagak. Orang begitu, giliran masih hidup mah kagak open. Ya, giliran udah mati baru daya. Ya Allah, tuh, ya. Giliran udah mati baru yang sedih, baru niat ya mau ngajak begitu. Ada. Ya, banyak semua di sini. Ya Allah. Hadirin rahimakumullah. Maka kemarin saya ingetin Daneng jangan ditangisi. Kalau kita teriak-teriak begitu seakan-akan kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan Allah yang sedang mengambil miliknya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah enggak pernah mengambil apa yang bukan milik Allah, semua milik Allah, apapun yang dia ambil itu milik Allah. Malah kita pernah diajarin sama Nabi, diajarin kalau ada orang meninggal dunia kena musibah, ya, ma min muslimin usibuhu musibah fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlaqallahu ma huwa khairun minha. Kalau ada orang kena musibah diajarin menabi baca inna lillahi wa inna ilaihi, lanjutkan Allahumma akhlif li khairan, ya Allah ganti saya dengan yang lebih baik. Kalau diucapkan begitu illa akhlaqallahu ma huwa khairun min, pasti diganti dengan yang lebih baik. Ini diajarin sama Nabi. Kita punya sendal hilang, nggak usah ngeluh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma jangan diumumin di masjid. Tersendal hilang diumumin di mana? Sampai mati itu harus si merebut sendalnya hilang. Kita aja Pak. Bini hilang, cari. Ya. Jadi pasti Allah ganti itu. Kenapa? Karena Ummu Salamah diajar sama Nabi. Begitu suaminya meninggal dunia, dia ingat diajarkan oleh Nabi, oleh Rasulullah. Dia baca itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlif li khairan min. Akhirnya dia baca, dapat ganti suami yang lebih lebih hebat lagi. Siapa? Langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau istri meninggal dunia baca kayak gitu, insya Allah tuh ya. Ini kita nih buta, ngebul, ya hitam, galak lagi. Ya, tahu-tahu meninggal dunia baca yang kenceng. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma akhlif li khairan minha. Punya sendal jelek, ganti Pak. Baca doa itu, insya Allah gantinya. Saya ngajar malam Senin di Perwira, di Masjid Perwira. Sendal saya hilang. Ya, 12 tahun taklid, baru itu hilang. Itu brengsek banget. Iya, sendal kiai pakai dicopet juga. Iya. Emang orang Islam rusak juga ya. Yang bikin masjid orang Islam, merebutnya orang yang nyopet Islam juga kadang-kadang. Ya Allah, sendal hilang, ya udah tinggal laporan sama DKM. Ya sendalnya hilang tuh. Ini pakai sendal saya dulu, lebih enak saya pakai sendal. Saya udah baca tuh, udah ada baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma akhlif li khairan minha. Besoknya dikirimin ke rumah, baru kerkil. Padahal itu sendal udah nggak saya urusin di rumah. Iya, nggak jelek, cuma sengaja. Iya. Dan motor saya hilang kemarin, habis muli di Nurul Falah. Ya, jam 5:30 motor saya hilang. Kata bini saya lapor ke polisi, emang polisi dagang motor? Ya kata gitu. Anak saya yang itu yang berjaga mau lapor nanti cari-cari ngapain? Emang tinggal baca ngapain? Udah baca doa, udah dibacain doa maaf.
ada gantinya sekarang baru 2 lagi gantinya. Airok sama Nmax. Saya kira alhamdulillah hilang. Coba kalau nggak hilang masih motor itu juga sih. Pak, denger ini. Makanya punya motor jelek kalau pengen baru kerja hilang dulu. Baca doa itu, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kita di dalam beragama. Jadi agama bukan cuma simbol-simbol doang. Kadang-kadang agama akoid hafal wujud tidak makhluk tapi nggak tertanam dalam hati kita. Termasuk meninggalnya orang tua kita, ini Allah sedang mengambil miliknya. Nggak boleh kita meratapi kepergiannya. Bagi kita cukup kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Allah mau ngambil silahkan. Termasuk diri kita pun suatu saat pasti akan diambil. Ini yang hadir di sini calon-calon mayit semua. Calon tetap ini loh. Bukan calon sementara, calon apa? Kita nggak tahu siapa yang di luar. Biasanya yang ngomong begini belakangan. Kan? Biasanya ngomong apa namanya? Karena inna bi'tira bisa'ah kafratul mauti fujaatan katanya. Salah satu tanda makin dekat kiamat, banyak orang yang mati mendadak. Kalau tahlilan begini ya, malam pertama nih kita tahlilan. Kalau orang sini bilang sedekah turun apa? Tanah. Sedekah turun tanah karena memang malam pertama malam yang paling berat bagi mayit. Namanya juga pengalaman pertama. Pengalaman pertama di alam barzah itu paling berat, Pak. Belum tahu seluk-beluknya alam barzah. Jadi paling berat itu pengalaman pertama kita nanti di alam barzah. Itu malam pertamanya beda dengan malam pertama pengantin apa? Baru. Pengantin baru. Berat. Makanya ulama-ulama dulu ngajarin, ayo bersedekah buat mayit kamu. Karena dengan sedekah, insya Allah mayit yang sedang menghadapi malam yang terberat di awal kehidupannya pada alam barzah, insya Allah Allah berikan kemudahan. Maka orang kita di masyarakat Betawi biasanya itu kalau malam pertama sedekah itu makan biasanya. Ini malam pertama turun tanah makan kuaci sama keripik. Berisik banget, kata emaknya yang mati itu anak gua bukan tahlilan apa itu berisik banget, aki-aki lagi makan keripik. Hadirin rahimakumullah. Jadi termasuk almarhumah ini, almarhumah udah dipanggil oleh Allah mendadak sebetulnya. Kemis kemarin masih di sini, saya duduk di sini, almarhum masih duduk di sini, duduk makan di sini Pak. Dia keluar pengen nemuin, udah saya bilang udah nyaji di dalam aja enggak katanya. Ada guru ada ustadz katanya ngobrol masih hari Kamis, hari Minggunya juga masih ini katanya masih ikut acara. Tapi kemudian aman. Apalagi meninggalnya malam apa namanya? Malam Selasa nih, malam Senin malam Selasa. Makanya mudah-mudahan kita jangan merasa kita masih muda, jangan merasa kita saya mah punya dokter pribadi ya. Yang sedikit dokter, gatal sedikit dokter, pusing sedikit diperiksa sama dokternya nggak ada penyakitnya. Ya, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat, ya otaknya sehat. Kata dokter ini penyakit apaan? Nggak kena kedeteksi itu. Ternyata sakitnya bukan penyakit fisik, penyakit hati itu. Dia punya penyakit dengki. Tetangganya baru beli tanah, kelojotan dia. Pingsan, puyeng, 7 keliling muter. Nah ini penyakit kagak terdeteksi sama dokter ini nggak kena ini obatnya. Jadi obatnya apa? Agama. Maka agama itu menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang modern.
Yang dianggap pada kehidupan modern ini agama itu dimarginalkan, dibuang. Justru pentingnya manusia-manusia untuk menghayati agama. Agar apa? Ada penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter, hanya bisa diobati dengan apa namanya? Agama. Makanya Pancasila sebelum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebelum persatuan Indonesia, sebelum kemanusiaan yang apa namanya, yang adil dan beradab, itu yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Mudah-mudahan nih almarhumah ya, saya ingat nih insya Allah ya, saya yakin termasuk apa ya, orang baik ya. Orang apa? Orang baik, anak-anaknya udah pada punya rumah tuh ya, udah rapi tuh dibagi-bagiin. Saya cuma ngingetin wala tafsirna ba'da, jangan sampai meninggalnya ibu kita itu bikin fitnah kepada berantem pada ribut. Kesian maaf itu udah dibagiin tanah pada berantem. Kata emaknya, kata babanya, ngomong di sana udah ketemu dia. Tahu begitu kita mari kita jual aja ke sana. Biarin itu digembel, daripada kita sisain, daripada apa namanya? Ya pada berebut ya. Apalagi ada satu yang ngambil rada ratus, wah iya, keluarga kalau satu aja ada yang rakus, iya udah ribet loh kira-kira. Ini berapa lagi ada dua? Iya satu aja ribet. Tapi alhamdulillah saya yakin pendidikan dari Kong Haji Marzuki, ya yang Haji Muhia, ini anak-anaknya bisa paling kagak bisa menghargai bapak dan ibunya. Udah dibagi udah ya, dan kadang-kadang udah dibagi masih merembet ya, masih diakalin aja. Karena bagaimana yang paling tua itu punya peran penting. Al-akhul kabir bimanzilatil ab. Saudara yang lebih tua itu menggantikan posisi orang tua. Jadi yang tuaan ngatur, jangan yang tuaan rongga diakal-akalin adenya tuh. Ya lu mudaan lo katanya, lu bontot katanya, lu kagak tahu sejarahnya. Restunya kecil. Ya, iya dia enak ya, senang sama bininya, umroh tiap tahun ya, di kebun tiap bulan, hingga adenya ngomong aja. Bapaknya di sono ya di alam barzah sama emaknya ribut. Lu sih bocah begitu pakai dibagi Belanda. Iya, kemarin usul jual lo kagak apa namanya? Kagak jual. Mudah-mudahan pada ngerti anaknya nih ya. Jangan gue pada ribut. Saya kalau dengar ribut gara-gara bangga, waduh udah paling dari anak ya begitu. Bukan bersyukur ya. Udah ditinggalin orang tua kurang apa? Sekolah udah disekolahin, nikah udah nikahin tuh, udah pada dimodalin, rumah tanah udah dikasih. Kurang apa kira-kira? Masih pada ribut. Emang dasar bocahnya. Ya, itu apa namanya? Muaraka ya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi saya nggak panjang lebar, dah cukup sekian. Tadi saya ngomong tadi ada sampai saya datang malam ini, besok malam saya banyak jadwal nggak bisa lagi ya. Paling nanti terakhir juga kalau apa namanya bercandak ya. Malam ini bisanya udah saya nyempetin waktu karena ihtiraman ya, menghormati almarhumah dan keluarga besar Kong Haji Marzuki. Kita baca Fatihah. Pertama khusus untuk almarhumah Nyai Haja Muhia, minti Kong Haji Muhayyad mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak yang ditinggalkan ya mudah-mudahan diberi kesabaran keikhlasan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات الحياة بعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم اغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة من عينك نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة والتابعين ثم إلى روح خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه المرحومة هاجة مهية بنتي وهاجة مهير واغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مأواها اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا ولمن حق علينا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم وبحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبفضيلة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ومن يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله.